Izinkan Bapak Ibu akan memulai kegiatan sosialisasi seleksi administratif calon hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya adalah Heru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara ini baru diberikan amanat menjadi PLT Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di samping jabatan saya yang definitif adalah Direktur Kelembagaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini hadir dari seluruh jajaran teman-teman ketua, sekjen, atau anggota dari Federasi, Konfederasi, Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Di sini juga banyak yang hadir dari teman-teman SP yang ada di perusahaan. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan buat kita. Kita mencoba mensosialisasikan seleksi hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial. Bapak dan Ibu, kami laporkan, ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seleksi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial ya di tahun ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang kedua, tentunya Bapak Ibu benar-benar cermati sosialisasi hakim ad hoc yang kedua ini karena kita langsung akan melihat aplikasi terhadap seleksi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Nanti akan dipaparkan satu persatu, Bapak Ibu tolong disimak betul-betul, jangan sampai meninggalkan laptopnya. Karena ini berkaitan dengan penggunaan seleksi administratif tahun ini seluruhnya adalah online. Kita tidak ada lagi yang dilaksanakan manual, tapi seluruhnya adalah online. Dalam hal ini tentunya kita bergantung juga kepada teman-teman yang akan menjadi admin. Teman-teman yang akan menjadi pengusulnya siapa. Nah, ini semuanya nanti didalami tentunya karena semuanya prosesnya menggunakan upload data dari aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan program aplikasi SSC HPHI. Ya, nah ini Bapak Ibu nanti kita jelaskan satu persatu bagaimana Bapak Ibu mengusulkan calon hakim ad hoc-nya. Apakah dari serikat pekerja, apakah dari federasi, apakah dari konfederasi. Tentunya Permenaker nomor 14 tahun 2022 tentang seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial ini adalah menjadi rujukan utamanya Bapak Ibu. Rujukan ketika kita menyelenggarakan seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Di mana nanti yang bisa mengusulkan adalah teman-teman SP, teman-teman federasi, dan teman-teman konfederasi. Ya, dalam hal teman-teman SP tergabung dengan federasi dan konfederasi, SP mengusul, federasinya memberikan rekomendasi, dan teman-teman konfederasi pun memberikan rekomendasi. Dalam hal federasi yang mengusulkan, berarti teman-teman federasi mengusulkan dan merekomendasi dari konfederasi. Nanti akan dipaparkan secara satu persatu, kita benar-benar akan simak, yang intinya Bapak dan Ibu persiapkan untuk persyaratan administrasinya Bapak Ibu. Ya, karena kami akan membuka seleksi hakim ad hoc ini nanti akan dilepas ke publish itu setelah Lebaran. Setelah Lebaran berarti setelah tanggal 22 setelah cuti bersama selesai kami akan coba membuka pendaftaran seleksi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial secara menyeluruh dan serentak di Indonesia yang pendaftarannya menggunakan aplikasi SSC HPHI. Bapak dan Ibu tentunya kalau kita melihat persyaratan-persyaratan umumnya sebagaimana Bapak Ibu bisa membacanya di Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2022, saya tidak usah mengulangi lagi apa-apa saja yang menjadi persyaratan inti dari yang akan memasuki hakim ad hoc. Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Intinya Bapak Ibu, kota-kota yang harus dipenuhi nantinya adalah dari teman-teman serikat pekerja itu memperebutkan kursi 100 orang, Bapak dan Ibu. 100 orang untuk posisinya 125 orang yang akan diperebutkan karena Bapak Ibu kita Pengadilan Hubungan Industrial ada di beberapa wilayah dalam hal ini 33 provinsi.
nanti yang daftar seleksi administrasi pasti akan lebih banyak dari 125 orang. Ya, nah ini kita akan sampai dengan lolosnya ke seleksi teknis. Itu seleksi teknis tentunya yang akan mengadakan adalah teman-teman di Komisi Yudisial ya, di Mahkamah Agung, Dari Mahkamah Agung lah yang akan melakukan seleksi teknis, sepanjang nanti yang akan kita luluskan dari seleksi administratif itu kan kaitannya dengan 125 orang ini tentunya dari posisi seleksi administratif tentunya yang lulus tidak 125 orang, akan lebih dari 125 orang karena seleksi teknisnya akan diseleksi kembali Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Ibu nanti kita perkenalkan, kita simak satu persatu bagaimana tata cara melakukan usulan terhadap personil anggota teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang akan dicalonkan menjadi hakim ad hoc melalui sistem seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial. Di dekat saya sudah ada Mas Alfian. Mas Alfian nanti akan mencoba menjelaskan bagaimana prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya dari teman-teman serikat pekerja atau teman federasi atau teman konfederasi yang akan mengusulkan para calon hakim atau pengadilan hubungan industrial. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu lebih gampang tata cara pengusulannya. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan notebook atau menggunakan personal komputer, ya. Nah, ini yang penting nanti ada beberapa yang harus benar-benar dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Masing-masing harus mempunyai akun. Akunnya yang harus benar-benar dipunyai adalah email dan nomor induk kependudukan Bapak Ibu. Nah, ini jangan Bapak Ibu nanti ngapain ngasih nomor induk kependudukan, itu kan rahasia. Enggak. Kita jamin kerahasiaan itu karena di sini wajib juga menaruh itu Bapak dan Ibu. Supaya kita validasinya nanti enak Bapak Ibu untuk sistem seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial. Nah, nanti sebentar lagi ini akan siap kita coba lihat ya Bapak Ibu peragakan bagaimana pencalonan hakim ad hoc yang melalui teman-teman SP atau yang melalui teman-teman federasi atau yang melalui teman-teman konfederasi. Nah, ini akan kita contohkan, nanti kita serahkan kepada Pak Alfian mau memberikan contoh dulu yang seperti apa. Kita lanjutkan sebentar lagi. Pak Alfian ini sedang melakukan processing terkait penyiapan sistem seleksinya. Kalau sudah siap, Pak Alfian bisa dimulai? Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu kita siap-siap menerima arahan dan materi yang akan diberikan oleh Pak Alfian karena ini benar-benar langsung akan digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu mencalonkan menjadi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial. Yang menjadi notes saat ini adalah di Kementerian Ketenagakerjaan kita hanya melakukan seleksi administratif, bukan seleksi teknis. Karena seleksi teknisnya nanti ada di Mahkamah Agung ya Bapak Ibu ya. Waktu kami persilakan Mas Alfian untuk dapat menjelaskan secara rinci kepada teman-teman yang hadir melalui Zoom meeting kali ini. Nanti kalau ada yang nanya disimpan dulu Bapak Ibu ya, sampai selesainya Mas Alfian memaparkan. Tolong Mas Alfian paparkan secara perlahan saja, jangan terlalu cepat-cepat. Karena semuanya di sini ada yang muda dan ada yang tua. Nah, kita demokratis, Bapak Ibu kita bisa ngikutinnya kalau lebih enak secara sama. Dan kalau Bapak Ibu bisa merekamnya di laptop, dari Zoom meeting kali ini, tolong direkam saja. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dari Zoom meeting. Sekaligus nanti Bapak Ibu juga kita suguhkan yang namanya manual book penggunaan sistem aplikasi seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial. Bu Luki sudah bisa memberikan, nanti diberikan saja di catatan chattingnya. Di chatnya ini kalau sudah bisa Bapak upload, silakan Bapak upload. Di sini penggunaannya satu persatu kita arahkan semuanya Bapak Ibu. Sepanjang kita benar-benar membaca, saya yakin bisa semuanya. Baik Pak Alfian, kami persilakan untuk memberikan materinya. Yuk, lanjut Mas. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat pagi. Di sini sudah terdapat halaman landing page untuk sistem seleksi calon hakim ad hoc. Halaman landing page ini adalah halaman depan. Untuk URL-nya, ini alamat linknya ini hanya untuk testing saat ini, jadi ini belum live. Ini hanya kita gunakan untuk testing.
Untuk URL, untuk link secara live nanti akan disiapkan oleh panitia seleksi. Nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia seleksinya. Nah, jadi untuk halaman ini, apabila ada yang ingin membuka, silahkan. Itu ada di kemnaker.bidangjago.com. Ini hanya untuk testing. Setelah acara ini nanti akan kami take down, akan kami hapus. Nah, yang pertama, apabila kita buka halaman website ini, maka yang muncul adalah halaman landing page. Landing page ini berisi informasi terkait sistem seleksi calon hakim ad hoc. Di sini nanti terdapat seleksi, termasuk regulasi, dan juga alur. Di sebelah kanan, di sini sudah terdapat 2 buah tombol. Ada tombol masuk dan tombol daftar. Nah, ini kita coba untuk klik tombol daftar. Pada saat kita klik tombol daftar, di sini ada status pendaftarnya. Jadi kita ingin mendaftarkan akun sebagai apa? Apakah sebagai organisasi yang akan mengusulkan atau sebagai calon hakimnya? Apabila kita mendaftar sebagai organisasi yang akan mengusulkan, maka kita akan pilih organisasinya jenisnya apa? Apakah konfederasi atau sebagai federasi? Sebagai serikat buruh, sebagai organisasi pengusaha pusat, atau sebagai organisasi pengusaha provinsi. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan, kita coba registrasi sebagai organisasi dahulu. Kita akan coba registrasi sebagai konfederasi. Begitu kita pilih, maka di sini akan muncul nama organisasi. Di sini kita akan coba misalnya namanya Konfederasi Testing. Lalu masukkan email organisasi. Email ini harus aktif karena nanti akan digunakan untuk login. Jadi ini harus email aktif, email organisasi. Misalnya saya gunakan untuk testing saja email pribadi dulu. Lalu masukkan nomor handphone. Lalu masukkan password. Nah, di bawah di sini ada CAPTCHA, diklik saja. Lalu kita klik tombol daftar. Banyak lah yang. Nah, di sini nanti akan ada sedikit loading, ini ditunggu saja karena ini sedang proses untuk mengirimkan email. Ini tergantung dengan banyaknya beban yang ada di server dan kecepatan internet dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah berhasil. Lalu akan muncul verifikasi email. Nah, ini kita cek ke email kita. Di sini sudah ada informasinya. Masukkan kode verifikasi yang kami kirimkan ke alamat email. Nah, ini email yang tadi didaftarkan. Jadi kita buka email ini, kita akan coba buka. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di email. Nanti akan ada tombol tambahan di sini, yaitu tombol untuk kirim ulang email. Jadi kita menggunakan 2 mail server. Apabila tidak terkirim, nanti kita bisa menggunakan mail server yang kedua. Nah, ini saya coba dulu dari belakang. Lalu kita klik I'm not robot di sini. Lalu kita submit. Nah, apabila email tadi sudah kita verifikasi, berikutnya kita harus melengkapi data dari organisasi yang tadi kita daftarkan. Nah, karena di sini tadi kita mendaftarkan sebagai konfederasi, maka kita harus menginput data konfederasinya secara lengkap. Nah, yang pertama di sini ada nama konfederasi. Nama konfederasi ini selama masih statusnya sebagai draft, kita ubah. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini ada 2 tombol. Yang pertama simpan sebagai draft, dan yang kedua submit data ke pansel. Bedanya apa? Bedanya jika kita masih simpan sebagai draft, maka semua field ini masih bisa kita ubah. Jadi apabila belum yakin dengan inputan data yang di-input ke sistem, maka disimpan dahulu saja sebagai draft. Apabila sudah yakin, maka bisa disubmit data ke pansel. Dan apabila sudah disubmit data ke pansel,
maka semua inputan ini akan terkunci. Semua field ini akan terkunci dan tidak bisa diubah. Di sini akan kita coba untuk input sama-sama. Untuk nama konfederasi tidak kita ubah. Untuk email terkunci tidak bisa diubah. Nomor handphone operator juga tidak kita ubah di sini. Nah, di sini ada nomor pencatatan. Ini adalah nomor pencatatan dari konfederasinya. Ini silakan diinput, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu ada tanggal pencatatan. Ini disesuaikan dengan tanggal pencatatan dari nomor pencatatan yang diinput tadi. Kita input. Lalu ada upload bukti pencatatan. Nah, ini harus sesuai dengan nomor dan tanggal pencatatan yang tadi sudah kita input. Kita klik di sini, choose file. Lalu kita masukkan file yang akan di-upload. Nah, di sini sudah ada keterangannya, format apa saja yang akan diterima oleh sistem. Sistem hanya menerima format gambar, yaitu JPEG, JPEG, PNG, dan yang terakhir PDF. Jadi hanya menerima gambar dan PDF saja. Berikutnya ada alamat lengkap organisasi. Ini silakan diinput lengkap. Lalu ada provinsi. Silakan Bapak Ibu masukkan provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan dari konfederasi Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada nama ketua. Nik ketua. Upload foto KTP ketua. Nomor handphone ketua. Nama sekretaris. Nik sekretaris. Upload foto KTP sekretaris. Jadi ini bisa diupload foto atau scan KTP-nya. Lalu kita masukkan nomor handphone sekretaris. Nomor surat penetapan kepengurusan. Silakan diinput. Lalu ada tanggal surat penetapan kepengurusan. Lalu ada periode kepengurusan. Nah, periode kepengurusan ini selama masa seleksi periodenya harus masih aktif. Kalau dia tidak aktif, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Misalnya dia periode kepengurusannya dari Januari 2021 sampai misalnya 2022 kita buat sudah tidak aktif sebagai testing. Lalu nanti akan upload surat penetapan kepengurusan tingkat pusat. Nah, ini silakan kita upload. Apabila sudah, kita akan coba simpan sebagai draft dahulu. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa periode kepengurusan sudah tidak aktif. Itu adanya di sini. Karena tadi kita buat periode kepengurusannya dari 2021 sampai 2022. Sementara sekarang sudah bulan April 2023. Maka kita harus buat ini sesuai dengan surat penetapan kepengurusan, sesuai dengan periode kepengurusannya, itu masih harus aktif. Misalnya periodenya sampai 2024. Kita akan coba simpan sebagai draft. Nah, ini berhasil tersimpan. Ini hanya tersimpan sebagai draft. Di atas sudah ada informasi. Data yang Anda input masih tersimpan sebagai draft. Silahkan submit data di bawah untuk direview oleh panitia seleksi. Jadi ini baru tersimpan sebagai draft. Ini belum bisa direview oleh panitia seleksi. Apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah yakin dengan data konfederasi yang diinput, misalnya di sini kita daftarkan konfederasinya, daftarkan organisasinya. Kalau sudah yakin dengan data organisasi yang Bapak-bapak Ibu-ibu input, silahkan disubmit datanya ke Pansel. Di sini akan kita coba submit. Nanti di sini akan ada surat jaminan keabsahan dokumen. Nah, ini tinggal di checklist saja, lalu diklik setuju. Sesuai informasi tadi, apabila sudah disubmit datanya ke Pansel, maka semua inputannya akan terkunci dan tidak bisa diubah.
Ini untuk saat ini apabila kita scroll ke atas sudah ada status baru, statusnya yaitu menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Nah, ini akan coba diverifikasi oleh panitia seleksi. Di sini kita akan menunggu panitia seleksi untuk verifikasi data konfederasi yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini seolah-olah panitia seleksi tadi sudah melakukan verifikasi data konfederasi. Apabila di sini kita refresh halamannya, sekarang statusnya sudah berubah menjadi hijau dan informasinya sudah berubah menjadi organisasi telah terverifikasi oleh panitia seleksi. Jadi, organisasi ini sudah dianggap valid dan bisa mengusulkan calon hakim. Jadi, apabila ingin mengusulkan calon hakim, syaratnya sudah harus terverifikasi oleh panitia seleksi untuk organisasinya. Berikutnya, bagaimana jika kita ingin mengusulkan calon hakim? Kita harus mengenerate sebuah token. Nah, di sini ada sebuah modul di sebelah kiri. Ada modul untuk membuat token pendaftaran calon hakim. Di sini kita klik. Nah, token ini akan digunakan untuk mendaftarkan calon hakim. Jadi kalau calon hakim mau daftar, harus memiliki token dari organisasi. Kita akan coba di sini sudah ada halaman yang berbeda. Kita klik tombol daftar dan daftarnya sebagai calon hakim. Nah, di sini terlihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, terdapat token organisasi. Fungsinya apa? Fungsinya agar sistem tahu calon hakim ini berasal dari organisasi mana. Misalnya organisasi konfederasi testing ini membuat tokennya 123456. Silahkan kasih token ini ke calon hakimnya. Calon hakim yang daftar dengan token 123456, maka secara otomatis sistem tahu bahwa calon hakim ini berasal dari konfederasi testing yang tadi memberikan tokennya. Untuk jumlah calon hakimnya ini tidak terbatas. Jadi satu organisasi mau daftarin 10 calon hakim, mau daftarin 100 calon hakim, silahkan. Tidak ada batasnya. Kita akan coba untuk mengenerate sebuah token. Di sini kita klik tombol tambah. Kita masukkan alamat email dari calon hakim, karena nanti calon hakim juga akan menerima token via email. Lalu kita klik buat token. Nah, kalau di sini dilihat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah ada satu token yang kita generate, yang kita buat. Nomor tokennya adalah 214017. Nah, ini sudah bisa diberikan ke calon hakim untuk daftar. Calon hakimnya pun akan terima email berdasarkan alamat email yang tadi kita input. Jadi kalau calon hakimnya nggak terima email, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa kasih token ini secara manual. Bisa via WA atau via ngomong langsung. Bisa dikasih nomor token ini secara manual. Ini bisa di-generate dan tidak ada batasnya.
Jadi kalau mau ditambahkan sebanyak-banyaknya silahkan tinggal klik tombol tambah, masukkan alamat email yang akan dikirimkan token, lalu klik tombol buat token. Hanya seperti itu. Nah, nanti apabila loading seperti ini, silahkan ditunggu saja sampai loadingnya selesai. Karena ini sedang proses untuk mengirimkan email. Nah, jika dilihat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini sudah ada 2 buah token. Jadi seolah-olah kita sudah bisa mendaftarkan 2 calon hakim sebagai konfederasi. Kita akan coba untuk mendaftarkan calon hakim. Untuk sesi ini kita akan coba sebagai konfederasi. Nah, setelah kita punya token ini, lalu berikutnya bagaimana? Token ini akan diberikan ke calon hakim. Misalnya, kita akan coba daftar sebagai calon hakim. Ya, di sini misalnya sebagai calon hakim, sudah ada browser baru, seolah-olah saya mendaftar sebagai calon hakim. Sama seperti tadi, kita ke halaman utama, lalu di sebelah kanan atas ada tombol daftar, silahkan diklik. Untuk status pendaftarnya dipilih calon hakim. Nah, di sini ada token organisasi, masukkan nomor token yang tadi. Misalnya kita pakai nomor token yang ini, kita input, masukkan nama lengkap. Nah, ini nama lengkap si calon hakimnya. Misalnya saya, masukkan email, masukkan nomor handphone, lalu masukkan password, lalu masukkan CAPTCHA. Silakan diklik I'm not robot, lalu klik tombol daftar. Nah, nanti apabila berhasil akan dikirimkan sebuah alamat email untuk verifikasi. Kalau di sini sudah ada informasinya bahwa alamat email yang dikirimkan adalah yang tadi kita daftarkan. Nanti silahkan dicek di emailnya. Nah, ini saya akan coba input untuk verifikasi emailnya. Sudah? Lalu kita klik I'm not robot, lalu klik submit. 706-835. Sama bisa. 136 290. Nah, kalau tadi kita sudah mendaftar sebagai organisasi pengusulnya, sekarang kita akan coba mendaftar sebagai calon hakimnya. Kalau tadi sebagai organisasi pengusul, dia bisa mengenerate token, lalu bisa mengusulkan. Sekarang, sebagai calon hakim, maka calon hakim tersebut harus melengkapi seluruh data yang akan disubmit ke panitia seleksi. Kita akan coba untuk menginput datanya satu persatu. Di sini sudah terdapat informasi ketidaksesuaian data dan dokumen yang diupload dapat menggugurkan pendaftaran. Jadi sudah terdapat informasi di sini. Lalu sama seperti tadi, data yang Anda input masih tersimpan sebagai draft. Silakan submit data di bawah untuk direview oleh panitia seleksi. Jadi masih berbentuk draft, ini belum tersubmit ke pansel. Ini harap diperhatikan karena takutnya tanpa disadari sebenarnya belum disubmit ke pansel. Jadi panitia seleksi tidak bisa memverifikasi karena belum disubmit. Jadi apabila memang sudah yakin, datanya sudah diinput semua, harap disubmit ke pansel. Oke, kita akan lanjutkan. Yang pertama ada nama organisasi, ini tidak bisa kita ubah karena berdasarkan token tadi.
Tadi kita menggunakan token dari konfederasi testing. Oleh karena itu, sistem bisa langsung tahu bahwa nama organisasi pengusul kita adalah organisasi konfederasi testing. Lalu di sini ada nama lengkap sesuai KTP, ada upload pas foto. Kita akan coba upload pas foto. Lalu ada nick, disesuaikan dengan nick di KTP. Lalu ada pekerjaan utama saat ini. Apabila di sini tidak ada, di paling bawah ada lainnya, bisa dipilih. Misalnya lainnya saya kerja sebagai IT. Lalu di sini ada upload KTP. Lalu ada upload kartu keluarga. Ada tempat lahir. Ada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini sudah ada validasi umur. Nah, untuk detailnya umur berapa sampai berapa nanti bisa diinfokan oleh tim pansel. Di sini sudah ada validasi umur, jadi kalau misalnya umurnya tidak mencukupi, maka akan ditolak oleh sistem. Misalnya di sini untuk kelahiran muda tahun 2000 gitu. Harusnya ditolak oleh sistem, nanti kita akan coba bersama-sama. Lalu udah upload akte kelahiran. Lalu di sini ada jenis kelamin, golongan darah, agama, dan status perkawinan. Lalu ada alamat lengkap sesuai KTP, provinsi, kabupaten kota. Ini untuk provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahannya ini untuk calon hakimnya. Jadi calon hakimnya tinggal di mana, provinsi mana, kabupaten kota mana, kecamatan mana, dan kelurahan mana. Apabila sudah, bisa disimpan sebagai draft. Kita akan lihat apakah validasi ini berjalan. Nah, di sini sudah ada validasi untuk minimal umur. Jadi sudah terverifikasi, sudah tervalidasi di sini bahwa umur calon hakim kurang dari 30 tahun pada saat mendaftar. Dan ini terkunci oleh sistem tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus sesuai, misalnya dia dari tahun Nah, ini sudah tersimpan sebagai draft. Lalu apakah sudah bisa disimpan? Apakah sudah bisa disubmit ke pansel? Ini belum bisa, Bapak, Ibu-Ibu. Semua modul yang ada di sebelah kiri ini harus dilengkapi sebelum bisa disubmit ke pansel. Ini kita baru melengkapi satu modul, yaitu identitas diri. Jadi kalau kita coba submit data ke pansel, nah, terdapat validasi. Kita terkena validasi pengalaman pekerjaan tidak 5 tahun ke belakang. Nah, ini akan kita jelaskan nanti. Kita akan melengkapi modul di sebelah kiri ini satu per satu. Tadi identitas diri sudah kita simpan. Berikutnya kita akan melengkapi data riwayat keluarga. Nah, ini sama, riwayat keluarga bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya. Statusnya sebagai apa dan nomor handphonenya berapa. Kita simpan. Misalnya saya menambahkan satu anggota keluarga di sini sebagai contoh. Berikutnya ada modul riwayat kesehatan dan kelakuan baik. Nah, di sini silakan Nah, ini ada nomor BPJS Kesehatan, silakan di-input. Lalu kita akan upload kartu BPJS Kesehatannya. Jadi ini silahkan nanti difoto ataupun di-scan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang penting terlihat jelas oleh panitia seleksi. Dan untuk maksimal semua file size yang diupload per satu file adalah 3 MB. Jadi nanti apabila difoto dan terlalu besar size-nya, silahkan dikompres dahulu. Sekarang sudah banyak aplikasi untuk kompres, bisa via online, ataupun ada aplikasi yang di-download secara offline. Jadi kalau file size-nya melebihi 3 MB per satu file, silahkan dikompres. Berikutnya di sini ada surat keterangan sehat jasmani dan sehat jiwa rohani. Ini dari rumah sakit. Kita akan coba upload. Lalu ada nama rumah sakitnya.
nama dokternya, NIP atau NIK dokternya, tanggal dibuat, ini adalah tanggal dibuatnya surat keterangan sehat jasmani dan sehat jiwa rohani. Lalu ada status kesehatan. Untuk status kesehatannya silahkan dipilih. Apakah sehat dan layak bekerja, sehat dan layak bekerja dengan catatan, atau yang lainnya. Kita akan pilih sehat dan layak bekerja. Lalu ada status kejiwaan. Nah, lalu di bawahnya ada keterangan untuk bebas narkoba. Ini silahkan di checklist dahulu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk menyatakan bahwa calon hakim ini bebas dari narkoba. Berikutnya input nama rumah sakit. Ini kalau yang di atas tadi adalah nama rumah sakit untuk surat keterangan sehat jasmani dan sehat jiwa rohani. Kalau yang di bawahnya adalah nama rumah sakit untuk bebas narkoba. Jadi ini adalah inputannya semua untuk bebas narkoba. Nama dokter, SIP dokter, upload surat bebas narkoba, lalu input tanggal dibuatnya untuk surat keterangan bebas narkoba tadi. Lalu yang terakhir di bawah ini ada status pernah dipidana ataupun tidak. Misalnya di sini kita buat tidak pernah dipidana, lalu kita upload surat keterangan tidak pernah dipidananya, input nomor surat tidak pernah dipidana tersebut, tanggal suratnya ini adalah tanggal dibuatnya, instansi yang mengeluarkan surat tidak pernah pidana, lalu pejabat yang menandatangani surat tidak pernah dipidana. Nah, ini nama pejabatnya siapa? Lalu jika sudah, kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Untuk tandanya, sebagai informasi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila kita ingin melihat file-file yang tadi sudah kita upload, kita bisa klik tombol di masing-masing file. Misalnya kita ingin lihat file upload kartu BPJS Kesehatan yang tadi diupload. Apakah sudah benar atau belum filenya bisa kita lihat, kita klik saja tombol lihat file sebelumnya. Nah, ini nanti akan keluar di sini untuk gambarnya. Begitu. Nah, ini kita close. Untuk riwayat kesehatan dan kelakuan baik sudah selesai. Berikutnya adalah kependidikan terakhir. Sama, ini mandatori juga. Di sini sudah terdapat informasi bahwa halaman ini mempengaruhi bobot. Jadi harus diperhatikan, halaman ini mempengaruhi bobot. Berikutnya, di sini ada field pendidikan terakhir. Silahkan diklik. Nah, ini harus disesuaikan dengan pendidikan terakhir Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin diinput ke sistem ini. Misalnya, jika kita lihat, di sini walaupun ada sama-sama S3, S2, S1, di sini juga ada S3, S2, S1, tapi tipenya berbeda. Sebagai contoh, misalnya untuk kita lihat S1, di sini ada S1, tapi S1 hukum tugas akhir, hukum perburuan, jadi S1-nya hukum, dan tugas akhirnya juga hukum perburuan. Ada juga S1-nya hukum, tugas akhir hukum non-perburuan, jadi tugas akhirnya hukum tapi non-perburuan. Lalu jika kita scroll lagi ke bawah, di sini ada S1 juga, non-hukum, tugas akhir ketenagakerjaan. Ada juga S1 non-hukum, tugas akhir non-ketenagakerjaan. Yang terakhir adalah S1 atau S2 atau S3 tanpa tugas akhir. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan background Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu sebagai calon hakim. Kita akan coba misalnya calon hakim ini berasal dari S1 hukum, tugas akhir hukum perburuan. Berikutnya ada nama universitas. Silahkan diinput. Nomor ijazah, tanggal ijazah, misalnya di sini dari tahun 2018. Lalu IPK, misalnya 3,5 kita input. Tanggal legalisir ijazah. Nah, untuk ijazah ini
kita lihat informasinya di sebelah kanan, upload scan ijazah yang sudah dilegalisir. Jadi untuk ijazahnya wajib dilegalisir. Untuk ijazahnya wajib dilegalisir, dan tanggal legalisir ijazahnya wajib di-upload. Kita akan coba untuk upload. Berikutnya ada judul tugas akhir dalam transkrip nilai. Jadi selain ijazah, transkrip nilainya juga akan di-upload. Ini adalah transkrip nilai yang mengandung IPK. Kita upload. Lalu kita masukkan judul tugas akhirnya. Lalu jika sudah, kita simpan. Jika begini, maka untuk pendidikan terakhirnya sudah tersimpan. Tadi kita sudah selesai menginput pendidikan terakhir. Berikutnya karya ilmiah atau jurnal. Nah, untuk karya ilmiah atau jurnal ini tidak mandatori. Tapi sebagai informasi di sini sudah diinfokan bahwa halaman ini mempengaruhi bobot. Jadi apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu punya jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, maka silahkan diinput di sini jurnalnya. Ini bisa sebagai tambahan bobot dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Misalnya kita klik tambah di sini, kita akan mencoba menambahkan satu jurnal. Di sini ada level karya ilmiah. Apakah jurnal hukum perburuan terakreditasi Sinta atau jurnal ketenaga kerjaan non-hukum terakreditasi Sinta. Misalnya kita pilih jurnal hukum perburuan terakreditasi Sinta, kita masukkan judul karya ilmiahnya, tahun terbitnya, misalnya jurnal ini tahun terbitnya 2021, lalu masukkan link karya ilmiahnya. Nah, link ini adalah link dari Sinta. Jadi kalau dibuka jurnalnya sudah terbit di Sinta, nanti silahkan di-copy link yang ada di atas ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lalu dimasukkan saja ke sini, di copy paste saja. Lalu diklik tombol simpan. Nah, ini tidak ada batasannya untuk jumlah. Jadi bisa diinput jurnalnya sebanyak-banyaknya yang sudah Bapak Ibu buat. Berikutnya ada riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir. Nah, ini yang harus menjadi concern. Di sini ada syarat 5 tahun terakhir. Jadi kalau dari sekarang akan mundur 5 tahun ke belakang. Itu tidak boleh ada yang kosong. Misalnya sekarang tahun 2023, maka akan ada 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 5 tahun ke belakang. Ada 1 tahun saja yang kosong, maka sistem secara otomatis akan menolak. Misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam status tidak bekerja selama setahun penuh di tahun 2021. Nah, itu 2021 kan masih ada di 5 tahun ke belakang. Berarti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu punya pengalaman di 2018, 2019, 2020. Nah, 2021-nya ini kosong, tidak ada pengalaman kerja. Lalu langsung ke 2022 dan 2023. Ini secara otomatis sistem akan menolak. Karena di 5 tahun terakhir ini ada 1 tahun yang kosong. Untuk perhitungannya bagaimana? Di sini untuk pengalaman riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir, ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengalaman tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah pengalaman tugas pengelola sumber daya manusia, peneliti, pengkaji, atau dosen atau tenaga pengajar di bidang hubungan industrial. Dan yang ketiga adalah pengalaman tugas hubungan industrial. Total 5 tahun terakhir itu adalah total dari ketiga riwayat pekerjaan ini. Jadi misalnya, sebagai contoh, seorang calon hakim dia menjadi dosen di tahun misalnya jauh 2015 nyampai 2020 dia jadi dosen. Nah, di sini input nih. Nanti dari tahun misalnya 2015 misalnya dari Maret gitu sampai 2020.
Nah, dengan begini, berarti untuk riwayat pekerjaan 5 tahun terakhirnya, di tahun 2018, 2019, dan 2020-nya sudah terpenuhi. Lalu apakah jika sudah begini, maka bisa disubmit data ke Pansel? Belum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Karena belum memenuhi 5 tahun terakhir. Di sini akan saya coba simpan seperti ini dahulu. Oh, sorry, ini harus dipilih pengalaman tugasnya sebagai apa. Misalnya sebagai middle management. Lalu kita simpan. Nah, di sini terdapat validasi juga bahwa pengalaman tugas ini harus ada buktinya. Jadi apabila misalnya sebagai dosen dari tahun 2015 sampai tahun 2020, silakan upload bukti. Lalu kita klik simpan. Nah, ini berhasil tersimpan. Nah, kita akan coba submit di bagian identitas diri. Di sebelah sini, kita akan coba submit data ke Pansel. Apakah sudah bisa? Nah, ini belum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Belum ada pekerjaan 5 tahun terakhir. Ini nanti akan saya update, akan saya informasikan di tahun mana saja yang masih bolong. Akan saya tambahkan informasi untuk mempermudah kita semua, di tahun mana yang masih bolong dan belum ada pengalaman kerjanya, belum ada pengalaman riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir. Kita klik OK. Kita akan coba ke riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir lagi. Untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 sudah terpenuhi. Misalnya, tahun 2021 dan tahun 2022 itu ada pengalaman tugas hubungan industrial, misalnya. Ini bisa kita gabungkan, misalnya tingkatannya kabupaten kota. Kita input periodenya, misalnya tadi 2021, misalnya dari bulan Juni sampai 2022 bulan Maret. Harus lebih tinggi, berarti November. Lalu kita juga sama seperti tadi, kita harus upload buktinya. Bukti pengalaman tugas hubungan industrial. Lalu kita klik simpan. Nah, berarti kalau seperti ini, untuk riwayat pekerjaannya tahun 2018, 2019, 2020 sudah terpenuhi dari pengalaman tugas pengelola SDM dan lain-lain ini. Lalu tahun 2021 dan 2022-nya sudah terpenuhi dari pengalaman tugas hubungan industrial. Apakah kalau seperti ini sudah bisa disubmit? Kita akan coba. Nah, masih belum bisa, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kenapa belum bisa? Karena masih ada tahun 2023. Sekarang adalah tahun 2023 dan ini belum terpenuhi. Jadi misalnya di sini ada pengalaman tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya. Kita coba klik tambah. Yang pertama harus diinput adalah nama instansi yang mengeluarkan, provinsi, kabupaten kota. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah kategori kasus. Ini berbeda-beda, silahkan disesuaikan. Di sini ada bermacam-macam, ada putusan, ada anjuran, ada perjanjian bersama, ada pelatih atau narasumber di bidang hubungan industrial. Misalnya yang paling gampang kita sebagai narasumber. Kita akan input nomor dokumennya, tanggal dokumen, ini disesuaikan ya Bu dengan profil Bapak Ibu. Nah misalnya sebagai narasumber, tadi kan pengalaman tugas belum ada tahun 2023 nih. Ternyata pernah menjadi narasumber di misalnya Januari 2023. Kita akan coba upload buktinya. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa disimpan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tahun 2018, 2019, 2020 sudah terpenuhi dari sini. Tahun 2021 dan 2022 sudah terpenuhi dari pengalaman tugas hubungan industrial. Dan tahun 2023-nya ternyata memiliki pengalaman sebagai narasumber. Ini sudah terpenuhi. Selama 5 tahun ke belakang sudah terpenuhi. Gitu. Nah, sebelum kita coba submit, saya akan coba lihat riwayat organisasi di sini. Ini tidak mandatori, tapi sebagai referensi lebih baik diisi.
disarankan dari kami untuk diisi. Kita bisa tambahkan riwayat organisasi sebanyak-banyaknya. Makanya kita pernah bergabung di organisasi testing selama tahun 2021 sampai 2022 misalnya. Lalu dengan jabatan coba input testing, lalu kita simpan. Nah, ini organisasi sudah terinput, dan ini riwayat organisasi bisa diinput sebanyak-banyaknya. Berikutnya, kita akan coba submit di identitas diri. Tadi kita sudah input semua modul yang ada di sebelah kiri. Apabila kita sudah yakin untuk data calon hakim ini, maka kita akan submit data calon hakim ini ke Pansel. Kita klik di sini, dengan ini saya menyatakan bahwa nah ini nanti draftnya akan disesuaikan dari sini. Ini untuk menyetujui surat jaminan keabsahan dokumen. Lalu kita simpan. Nah ini sudah berhasil, karena pengalaman tugasnya tadi sudah 5 tahun ke belakang. Di masing-masing tahun sudah terpenuhi. Informasinya sama seperti tadi, apabila sudah disubmit data ke Pansel, maka akan terkunci, tidak bisa diubah. Dan statusnya yang pertama, untuk calon hakim, statusnya adalah menunggu verifikasi oleh organisasi. Jadi setelah disubmit, itu tidak langsung ke Pansel, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Datanya akan ke organisasi dulu untuk direview oleh organisasinya. Tadi kan Konfederasi Testing udah ngasih token ke Muhammad Alfian di sini. Lalu Muhammad Alfian sudah input datanya dan sudah disubmit. Setelah disubmit, organisasi harus lihat dulu apakah data calon hakim ini sesuai. Jadi kita akan coba lihat ke layarnya organisasi. Saya akan buka kembali layar organisasi. Untuk konfederasi dan federasi, di sini ada tombol rekomendasi calon hakim. Nah, di sini sudah muncul nih. Namanya Muhammad Alfian, emailnya ini, nomor handphonenya ini. Lalu kita klik proses. Nah, data calon hakim akan dilihat oleh organisasi. Jadi di sini organisasi bisa melihat data calon hakim, termasuk untuk data yang di-upload. Berikutnya, di sini sebagai organisasi bisa klik mengetahui, di checklist. Lalu jika dilihat di bawah, di sini kita bisa klik tombol beri rekomendasi. Nah, untuk konfederasi dan federasi, rekomendasi ini sekaligus untuk mengusulkan. Karena tadi saya sebagai konfederasi dan federasi, maka rekomendasi ini sekaligus untuk mengusulkan. Saya klik beri rekomendasi di sini. Nah, kita akan kembali melihat data calon hakim. Kalau ini kan sekarang data si organisasinya. Kita akan pindah layar kembali ke layarnya calon hakim. Nah, ini tadi layarnya calon hakim. Status sebelumnya adalah menunggu verifikasi organisasi. Nah, ini silahkan di-refresh halamannya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, apabila di-refresh, sekarang statusnya berubah. Menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Lalu ada informasi lagi tambahan, Anda mendapat rekomendasi dari konfederasi. Sebagai informasi, rekomendasi ini adalah nilai tambah untuk bobot. Jadi terdapat rekomendasi, berarti terdapat tambahan untuk bobot. Berikutnya, jika sudah seperti ini bagaimana? Untuk apabila sudah seperti ini, maka sudah selesai, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini tinggal menunggu panitia seleksi untuk memverifikasi data calon hakim satu persatu. Mungkin akan membutuhkan waktu karena calon hakim ini jumlahnya banyak. Dan panitia seleksi harus memverifikasi datanya satu persatu. Jadi semua calon hakim nanti akan diverifikasi datanya oleh Pansel. Kita akan coba seperti apa sih tampilannya jika sudah diverifikasi. Nah, kita coba verifikasi.
Nah, ini sudah diverifikasi oleh Pansel, akan kita coba refresh. Nah, sekarang statusnya seperti ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Data yang Anda input telah disetujui oleh panitia seleksi. Itu berarti datanya sudah terverifikasi. Apabila sudah seperti ini, maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tinggal menunggu pengumuman berikutnya dari panitia seleksi. Maka sudah selesai alurnya. Jadi tadi kita sudah daftar sebagai organisasi di sini, di layar yang berbeda ya. Kita sudah daftar sebagai organisasi konfederasi, kita mencoba sebagai konfederasi. Kita sudah input datanya secara lengkap, sudah kita submit dan sudah diverifikasi untuk data organisasinya. Lalu sudah membuat token. Token ini sudah diberikan ke calon hakim, dalam hal ini saya misalnya sebagai calon hakim, Muhammad Alfian. Lalu saya sudah mencoba mendaftarkan diri sebagai calon hakim. Saya sudah input datanya lengkap. Sebagai informasi kembali, di sebelah kiri semua modulnya wajib di-input. Identitas diri, riwayat keluarga, riwayat kesehatan dan kelakuan baik, pendidikan terakhir, karya ilmiah, riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir, dan riwayat organisasi. Apabila kita sudah yakin datanya, silahkan disubmit datanya. Apabila sudah disubmit, nanti sebagai organisasi harus mengusulkan. Kalau konfederasi dan federasi, pengusulannya ada di sini, di rekomendasi calon hakim. Ini silahkan dipilih, lalu diklik proses, lalu diberikan rekomendasi. Maka secara otomatis statusnya di sini nanti berubah dari menunggu verifikasi organisasi menjadi menunggu verifikasi panitia seleksi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya organisasi tidak memverifikasi? Apabila organisasi tidak memverifikasi, maka datanya tidak masuk ke panitia seleksi. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sebagai calon hakim bisa follow up ke organisasi yang mengusulkan. Kalau terlalu lama datanya statusnya menunggu verifikasi organisasi, begitu. Karena ini sekarang status ini kuncinya sudah berada di organisasi. Jadi Bapak-Bapak, Ibu harus follow up ke organisasinya untuk mengusulkan calon hakim. Nah, apabila organisasi tadi sudah mengusulkan, dalam hal ini kalau kita sebagai konfederasi, maka mengusulkan sekaligus merekomendasikan. Apabila sudah diusulkan, maka statusnya akan berubah menjadi menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Apabila sudah seperti ini, maka baik organisasi ataupun calon hakim tinggal menunggu panitia seleksi untuk melakukan verifikasi. Apabila sudah diverifikasi, maka statusnya sudah hijau semua seperti ini, dan sudah terdapat informasi bahwa data yang Anda input telah disetujui oleh panitia seleksi. Nah, untuk dari segi aturannya adalah untuk konfederasi dan federasi itu bisa mengusulkan dan memberikan rekomendasi. Untuk SPSB bisa mengusulkan. Tapi SPSB juga bisa mendapatkan rekomendasi apabila SPSB ini terrelasi dengan federasi dan konfederasi di atasnya. Jadi misalnya ada SPSBA, dia terrelasi dengan federasi B ini punya konfederasi C. Nah, apabila ada calon hakim dari SPSBA ini, maka federasi dan konfederasi bisa memberikan rekomendasi seperti tadi. Jadi di sini nanti juga bisa muncul data calon hakim dari SP. Nah, kalau misalnya hanya muncul data dari SP lalu diproses, itu berarti konfederasi di sini hanya memberikan rekomendasi saja. Karena pengusulannya sudah dari SP. Gitu. Kalau dia diusulkannya dari federasi, caranya sama persis kayak konfederasi. Gitu. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk verifikasi data dari organisasi ataupun pansel,
ini statusnya bisa saja ditolak. Apabila dari panitia seleksi statusnya ditolak, misalnya karena ada kesalahan yang fatal, gitu. Misalnya diminta untuk upload KTP yang diupload malah foto selfie, misalnya. Atau data yang diinput tidak sesuai, yang diinput yang diminta misalnya kartu keluarga yang diinput yang diupload malah data lain. Nah, kesalahan-kesalahan yang cukup fatal akan diberikan hak untuk panitia seleksi agar tidak menyetujui verifikasi dari calon hakim. Nah, apabila tidak disetujui, maka calon hakim tersebut sudah gugur di seleksi pemberkasan untuk seleksi calon hakim ad hoc ini. Nah, dari saya cukup sekian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk seleksi calon hakim ad hoc ini dari segi sistem. Mungkin bisa saya kembalikan ke panitia. Silakan mungkin dari Bapak Anton. Ada soal BPJS TK opsional. Dari Mas aja. Kan aturan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya coba buka. Nah, mungkin untuk tanya jawab ini bisa saya serahkan ke Pak Anton. Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengenai sosialisasi teknis dari penggunaan aplikasi tadi sudah disajikan. Nanti mengenai rekaman video ini juga akan kami share ke YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengulang sendiri penyajian dari rekaman video ini. Memang butuh kami edit karena tadi juga ada yang kepotong kan secara teknis, jadi supaya lebih bisa lebih simple dalam memahami alur penggunaan dari sistem ini. Terus kemudian mengenai regulasinya, Bapak Ibu sekalian bisa download di Permenaker 14 ya, Bapak Ibu sekalian, Permenaker 14 tahun 2022. Nah, ini bisa di-download di JDIH kemnaker.go.id dan kemudian nanti bisa dibaca. Di sana sudah cukup teknis hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan dari proses seleksi. Ya. Untuk masalah manual book nanti akan juga di-share di link ini, Bapak Ibu sekalian, makanya mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang kami share tadi, itu untuk membantu kami mengirimkan link Google Drive dari posisi dari dokumen yang perlu diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami nanti akan share Google Drive-nya melalui WhatsApp maupun email kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar mengisi daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Yang tadi kami sudah share di chat dari Zoom ini. Share lagi aja Mas, takutnya ada belum. Oke. Belum join. Untuk bentar. Saya share chatnya dulu, Bapak Ibu. Daftar hadirnya. Saya share lagi. Jadi Bapak Ibu mohon bisa mengisi daftar hadir di sini. Daftar hadir.
secara lengkap. Jadi kami bisa mengirimkan kepada Bapak Ibu link dari bahan paparan ini maupun manual book yang dibutuhkan. Nanti kami akan buat versi YouTube-nya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga mengakses di share tersebut. Baik, mungkin kita bisa lanjut Bapak Ibu sekalian terkait dengan tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mulai dulu dari yang hand raise ini Bapak Yahya Shihab. Kami persilahkan ya. Nah. Baik, terima kasih Bapak semua dari Kementerian Ketenagakerjaan atas sosialisasi yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait sosialisasi tadi. Yang pertama, rekomendasi ini kan diusulkan oleh federasi dan konfederasi. Nah, kemudian jika federasi sudah mengusulkan dan sudah memberikan rekomendasi, kemudian kan selanjutnya bisa diverifikasi oleh pansel. Nah, rekomendasi dari konfederasi itu sendiri sifatnya mandatori, wajib atau seperti apa? Kalau tidak direkomendasi oleh konfederasi, apakah tetap diverifikasi oleh pansel atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya terkait masalah persyaratan administrasi, surat keterangan sehat, surat keterangan tidak pernah dipidana. Yang pertama surat keterangan sehat. Apakah ini dari rumah sakit umum daerah atau rumah sakit mana saja, Pak? Itu terkait surat keterangan sehat. Kemudian selanjutnya karya ilmiah. Karya ilmiah ini kalau tidak ada bagaimana? Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir terkait pengalaman tugas. Nah, terkait pengalaman tugas ini kan tentunya beda-beda, Pak. Kalau ada rekan-rekan yang dari serikat yang berstatus juga sebagai advokat, apakah pengalaman tugas ini yang diuploadnya itu bisa dalam bentuk surat kuasa kah? Surat kuasa ya. Kemudian atau ada surat tugas lainnya dari federasi itu. Karena kalau surat kuasa kan biasanya dari pekerjanya langsung. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan menjadi narasumber, apakah bukti yang diuploadkan itu berupa surat undangan atau lainnya, misalkan berupa piagam atau apa gitu. Itu yang ingin dipertanyakan untuk sementara waktu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami jawab dulu ya, ini supaya bisa dipahami juga dengan yang lain, mungkin pertanyaannya bisa sama nanti. Baik, terkait dengan rekomendasi oleh federasi dan konfederasi, ini sifatnya bukan mandatori, tetapi sifatnya adalah sifatnya adalah kalau dia dari SPSB yang berafiliasi dengan federasi atau konfederasi, maka dia akan mendapatkan tambahan bobot nilai si calonnya. Nah, tapi untuk calon yang berasal dari federasi dan konfederasi ya atau konfederasi itu dia langsung ketika masuk dalam proses rekomendasi dia langsung masuk kepada proses pengusulan. Jadi itu otomatis. Ketika dia direkomendasi itu otomatis masuk ke pansel untuk dilakukan verifikasi. Nah, jadi agak berbedanya nanti dengan serikat pekerja, serikat buruh yang memang berafiliasi dengan federasi atau konfed, dia akan baru mendapatkan rekomendasi jika dia menyatakan dari awal bergabung pada federasi dan konfederasi. Begitu. Nah, terus mengenai surat keterangan sehat dari mana? Ini dari Permenaker 14 2022, Bapak Ibu sekalian sudah bisa download. Di sana
sudah dituangkan bahwa surat keterangan sehat berasal dari rumah sakit pemerintah. Jadi termasuk RSUD itu bisa digunakan. Nah, mengenai karya ilmiah, ini sifatnya juga menambah bobot. Jadi kalau dia tidak ada, jadi dia tidak ada karya ilmiah sama sekali, yang ada hanyalah dokumen-dokumen terkait dengan penyelesaian perselisihan, misalkan pengalamannya hanya di situ, itu sebetulnya tidak akan menggagalkan pengusulan, hanya berpengaruh pada pembobotan. Jadi seperti yang Bapak Ibu tadi sudah dengarkan, disampaikan oleh Pak Direktur bahwa Mahkamah Agung meminta kepada kami jumlah yang disampaikan untuk seleksi tahap berikutnya itu adalah 125 nama dari unsur pekerja. Jadi 125 nama dari unsur pekerja untuk mengikuti tes berikutnya di tahap Mahkamah Agung, tes tertulis. Jadi di Mahkamah Agung sendiri masih ada 5 tahap seleksi. Jadi bukan langsung dari kami langsung disetujui, diangkat begitu ya, enggak, tapi masih ada 5 tahap seleksi yang dilakukan Mahkamah Agung, termasuk wawancara langsung dengan Hakim Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung juga. Nah, terus terkait dengan pertanyaan pengalaman tugas yang terkait dengan penyelesaian perselisihan, Bapak Ibu tadi sudah ditampilkan juga mengenai kategori-kategori dari dokumen yang bisa diupload. Nah, di situ secara garis besar kalau pengalaman tugas terkait dengan penyelesaian perselisihan sudah sangat umum di kita, yaitu terkait dengan perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini bukan hanya yang di tingkat mediasi, tetapi juga yang bisa dilakukan di tingkat perusahaan. Perjanjian bersamanya ketika perundingan bipartit itu juga bisa. Terus kemudian ketika di tahap mediasi, konsiliasi atau arbitrase, Bapak Ibu sekalian mempunyai surat kuasa dan di situ kebetulan mewakili para pihak untuk berunding ikut dalam mediasi, maka Bapak Ibu tinggal mencantumkan surat kuasa dalam lampiran dokumen scanning uploadnya. Jadi nanti dokumen digitalnya itu akan diupload juga dengan surat kuasa, karena biasanya untuk anjuran atau perjanjian bersama tidak mencantumkan para pihak yang diberikan kuasa, tapi cuma para pihak yang menandatangani. Sehingga dibutuhkan nanti melengkapi sandingan dari siapa memberikan kuasa kepada siapa ketika Bapak Ibu sebagai kuasa dari salah satu pihaknya, atau dalam hal ini sebagai dari unsur pekerja. Mungkin itu jawaban saya dari untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya saya beralih ke selanjutnya Bang Jam dari KSPN. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen dan kawan-kawan dari Kemenaker. Ada beberapa yang ingin ditanyakan. Pertama, terkait dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, di dalam RSUD itu biasanya hanya surat keterangan dokter sehat gitu kan. Tidak ada keterangan jasmani. Nanti seperti apa? Itu karena tadi disampaikan jasmani dan rohani. Biasanya kemarin saya sudah buat di RSUD itu hanya surat keterangan sehat, keterangan dokter sehat gitu, tidak ada keterangan rohaninya. Kemudian terkait dengan modul riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir yang tadi disampaikan kan terkait dengan bidang pekerjaan hubungan human ya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana dengan pekerjaan SPSP yang tadi disampaikan oleh penanya terdahulu. SPSP yang terdahulu itu biasanya dalam 5 tahun terakhir itu hanya SK mempunyai SK. Tetapi apakah harus ada yang tadi detailnya tiap tahunnya harus ada pengalaman-pengalaman, termasuk di anjuran, termasuk bersidang dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, di 5 tahun terakhir ini apakah harus 5 tahun berturut-turut?
kayak tadi disampaikan kan 5 tahun berturut-turut. Bagaimana pengalaman itu misalnya di tahun 2017, ternyata 2018 bolong, tapi ada tahun 2019, tetapi genap mencapai 5 tahun, tapi tidak berturut-turut. Bolong-bolong itu tidak berturut-turut. Itu 2 poin tadi yang disampaikan. Sementara, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mengenai surat tugas atau surat kuasa, ini memang akan diperhitungkannya Bapak Ibu sekalian. Ketika menangani satu kasus, itu sudah dihitung sebagai pengalaman dalam 1 tahun. Nah, kecuali kalau dalam bentuk SK pengangkatan sebagai anggota LKS atau kelembagaan HI ya, misalkan LKS bipartit atau LKS tripartit, itu juga dimungkinkan untuk menjadi dokumen sebagai dokumen yang akan diperhitungkan dalam pembobotan. Selain daripada kasus, dia akan dihitung sesuai dengan periodisasinya. Jadi misalkan menjadi anggota LKS tripartit atau LKS bipartit 3 tahun, misalkan dari 2018, 2019, 2020, maka di situ sudah tertutupi sepanjang 3 tahun. Nah, berikutnya dia misalkan diangkat lagi 3 tahun, nah itu otomatis dia sudah mempunyai pengalaman sampai dengan 5 tahunnya berjalan dengan SK yang sudah ditandatangani untuk kelembagaan HI. Tapi kalau terkait dengan kasus, misalkan ada 5 kasus yang kebetulan kasus itu ada di setiap tahunnya, 2018 ada 1 kasus, 2019 ada 1 kasus, terus 2020 1 kasus, 2021 ada 1 kasus, 2022 1 kasus, itu sudah dianggap mempunyai pengalaman 5 tahun. Jadi cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada istilahnya surat keterangan ini harus sudah punya pengalaman 5 tahun. Nah, tidak perlu. Jadi cukup dengan membuktikan secara real dokumen yang pernah ditangani dalam penanganan perkara misalkan atau penanganan kasus, bisa saja di peradilan HI mewakili sebagai kuasa, itu diupload masing-masing setiap tahun tadi itu satu saja, itu sudah cukup. Gitu. Jadi tidak perlu lagi bermain pada frekuensi. Tetapi karena ini memang sifatnya kompetisi dan memang jumlahnya terbatas, yaitu sekitar 125 nama, maka 125 nama terbaik itu pasti akan ada pemeringkatan gitu. Jadi kasus yang semakin rumit Bapak Ibu sekalian, misalkan seperti perselisihan kepentingan yang diwakili penyelesaiannya kebetulan perusahaannya atau serikat pekerjanya merupakan serikat pekerja yang skalanya skala nasional, di perusahaan skala nasional berhasil menghadirkan perjanjian bersama di situ. Nah, itu membuktikan bahwa kualifikasi tingkat kesulitan yang berhasil diselesaikan itu cukup tinggi. Nah, itu juga akan membawa konsekuensi pada aspek pembobotannya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, yang sekarang difokuskan Bapak Ibu, yang terpenting siapkan aja dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi tidak perlu istilahnya mencari-cari lagi, yang ada saja Bapak Ibu punyanya berapa dokumen dan untuk setiap tahunnya sudah ada satu itu sudah cukup untuk 5 tahun. Teman, dalam pembobotannya otomatis dia akan diperhitungkan seberapa banyak dokumen dan seberapa tingkat kesulitan yang bisa diselesaikan. Itu yang akan nantinya berkompetisi antara satu peserta atau calon dengan calon yang lain. Begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan surat tugas. Mengenai surat keterangan sehat, nah Bapak Ibu sekalian, memang di kami ini yang difokuskan memang diharapkan adalah secara sehat, itu secara keseluruhan, baik jasmani maupun rohani. Di dalam dokumen, memang yang kami minta itu sebetulnya surat keterangan sehat dari rumah sakit umum pemerintah. Nah, yang kami harapkan memang adalah keterangan, satu, bahwa memang dia layak secara kesehatan, secara fisik, dan juga layak kesehatannya
secara kejiwaan. Artinya kejiwaannya juga tidak terganggu. Nah, itu yang sebetulnya yang diharapkan oleh seleksi ini. Nah, makanya itu menjadi bagian yang perlu kita lihat nantinya sejauh mana dokter memberikan keterangan dua hal tadi. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, ya tentunya ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuka lebih terbuka lagi, artinya lebih lengkap lagi dalam menyajikan datanya mengenai sejauh mana kelayakannya direkomendasikan oleh dokter, rumah sakit umum pemerintah maupun juga kelayakannya secara kejiwaan, maka itu juga akan berpengaruh pada proses seleksi administrasi ini. Jadi memang tidak akan menggugurkan Bapak Ibu sekalian hanya mencantumkan surat kesehatan yang menyatakan Bapak Ibu sehat. Itu sudah tidak akan menggugurkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi permasalahan nanti ketika Bapak Ibu menyatakan misalkan layak. Nah, sedangkan di surat keterangan sehat Bapak Ibu sekalian tidak mencantumkan itu. Terus kemudian tidak memiliki gangguan kejiwaan. Nah, itu juga otomatis juga akan kesulitan Bapak Ibu nanti membuktikannya dalam berkas kalau itu tidak tercantum. Maka idealnya memang Bapak Ibu sekalian memang melakukan prosesnya secara lengkap sehingga Bapak Ibu sekalian dalam pemberkasan nanti relatif bisa lebih unggul dibandingkan calon-calon lain. Jadi sifatnya tidak menggugurkan. Sifatnya tidak menggugurkan tapi akan dipertimbangkan oleh verifikator sejauh mana bisa memenuhi dua kriteria tadi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang terkait masalah pembobotan pengalaman tugas dan juga surat keterangan sehat. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Sofyan. Silakan Bapak Sofyan. Yang sudah resen. Ini kita Mbak. Nggak bisa. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Arief Wicaksono dulu. Udah diklik, nggak bisa. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Suara silakan. saya terdengar, Pak? Dengar, Pak. Oke. Pak Arief. Ya, langsung silakan. saja. Saya mau bertanya perihal tentang karya ilmiah, Pak. Ya. Tadi kan di simulasi di situ di copy paste mengenai alamat lamannya gitu ya. Halo? Ya, betul Pak. Betul. Ya. Saya dengarkan. Menyimak, Pak. Ya, kemudian kalau misalnya kita punya jurnal tetapi baru mendapatkan letter of assent atau LOA, cuman belum dipublish sama portal jurnalnya, itu bagaimana kita menyajikan data yang masih berupa LOA, belum berupa link yang belum dipublish naskahnya di portal jurnal tersebut gitu. Ya. Terus yang kedua, nanti untuk videonya yang tadi di-share di YouTube mana ya? Siap, Pak. Ya, Pak. Nanti akan kami bagikan, makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir sehingga nanti kita waktu menge-share bisa membagikan link Google Drive maupun link YouTube-nya. Baik, cukup 2 pertanyaan itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami coba menjawab. Terima kasih, Pak Arief. Terkait dengan karya ilmiah, memang yang kami minta di sini adalah yang sudah publish di laman Sinta. Jadi yang belum masuk ke laman Sinta, otomatis kami tidak bisa memastikan validitasnya. Jadi memang secara sistem kami juga request-nya tidak meminta dokumen upload, Pak, untuk dokumen jurnalnya. Yang kami minta hanya linknya, link dari laman Sinta yang membuktikan bahwa jurnalnya itu memang sudah terpublikasi, terakreditasi oleh Sinta. Makanya di kami itu hanya berpengaruh pada pembobotan, bukan kalau tidak ada jurnal terus itu berpengaruh pada gugurnya peserta, tidak. Jadi sekali lagi itu hanya berpengaruh pada pembobotan
sejauh mana para calon ini akan bersaing dalam seleksi administrasi ini, karena kami dibatasi hanya 125 peserta itu seleksinya. Mungkin itu jawaban kami sementara ini. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Henry. Pak Henry. Baik, Pak. Ya. Silakan, Pak. Baik, izin Pak mau bertanya ini tentang surat kesehatan tadi Pak dan surat keterangan tidak pernah dipidana. Ini masa berlakunya beberapa bulan ke belakang itu berapa lama Pak? Karena kan ini kita belum tahu pembukaannya mulai berapa. Apakah sudah bisa dari sekarang atau gimana gitu? Berapa lama masanya berlakunya surat itu? Kemudian yang kedua, untuk rekomendasi dari konfederasi atau federasi tadi bisa nggak dari daerah? Maksudnya dari provinsi kah, perwakilan provinsi atau kota? Tapi kan yang jadi masalah untuk konfederasi federasi ini kan kalau wilayah dan kota itu tidak ada pencatatan Pak, karena kan sesuai surat edaran dari kementerian sendiri, Kementerian Tenaga dan Direktorat Jenderalnya itu nomor 432 kan tidak ada lagi pencatatan di wilayah dan kota itu Pak. Apakah ini ada pengecualian apabila pengusulnya dari federasi atau konfederasi tingkat daerah? Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir tentang sarjana tadi Pak, pendidikannya. Apakah sarjana ini boleh sarjana umum atau hanya hukum? Karena kalau saya pernah baca di Seman, kalau nggak salah tahun 2016 itu hanya untuk sarjana umum, untuk calon hakim ad hoc yang boleh mendaftar. Hanya sarjana hukum menurut saya. Terus usulan satu Pak, tadi disampaikan terakhir oleh Bapak pembicara tadi tentang berkas yang mungkin salah upload atau salah submit gitu kan. Apakah tidak ada diberi kesempatan untuk masa sanggah? Karena beberapa proses saya pernah ikutin itu ada kesempatan untuk perbaikan berkas mungkin ini menjadi masukan untuk pansel nantinya. Mungkin diberi waktu 1 atau beberapa hari untuk ada masa sanggah perbaikan berkas yang mungkin hanya human error gitu Pak. Terima kasih. Itu aja mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan rekomendasi dari federasi atau konfederasi, ini tadi sudah disimulasikan tentang pemberian token pendaftaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kebetulan ada di kepengurusannya ada di kabupaten kota, terus ada juga yang di provinsi, ya tidak perlu khawatir seperti halnya yang dulu-dulu bahwa ini harus terhubung langsung, artinya pemberkasan itu harus ketemu langsung dengan pejabatnya yang tertinggi. Sekarang itu sudah cukup dengan token tadi diberikan via WhatsApp ataupun via email tadi, itu kepada si calon dimanapun posisinya di Indonesia ini sudah bisa untuk mengakses pendaftaran sebagai calon. Nah, ketika sudah mendaftar, tokennya dimasukkan, sudah Bapak dapatkan, terus Bapak mendaftar sebagai calon, nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah simpan draft dan sudah kirim ke pansel, nah itu akan dilihat dulu oleh pimpinan organisasi tertinggi. Nah kebetulan pimpinan organisasi tertingginya misalkan dari federasi atau konfederasi yang berkedudukannya misalkan di Jawa atau di Jakarta misalkan gitu. Nah itu tidak perlu Bapak Ibu hadir ke sini, misalkan Bapak Ibu posisi ada di jauh di Maluku atau di Papua, itu cukup dari pusat itu nanti akan sudah langsung otomatis melihat dokumen Bapak yang diupload ketika token pendaftaran sudah digunakan, sudah dilengkapi dengan berkas-berkas yang tadi diminta oleh sistem. Jadi jangan khawatir Pak, intinya dimanapun posisinya Bapak sekalian sebagai pengurus, mau itu pengurus federasi di daerah, kabupaten, ataupun di provinsi, dimanapun di Indonesia ini, bisa sepanjang Bapak Ibu sekalian mendapatkan token pendaftaran. Selama mendapatkan token pendaftaran, Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses pendaftaran Bapak Ibu sekalian, dan keputusan akhirnya memang tetap kepada pimpinan tertinggi dari
federasi dan konfederasi, apakah Bapak Ibu sekalian direkomendasikan lebih lanjut kepada Pansel ataukah tidak, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terus terkait dengan pendidikan, Bapak Ibu, memang di undang-undang itu ditentukan S1 untuk semua jurusan. Namun karena keterbatasan jumlah yang diminta oleh Mahkamah Agung untuk seleksi administrasi ya di tempat kami, artinya seleksi administrasi sesuai dengan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang 2 tahun 2004 itu dibatasi hanya untuk dari unsur pekerja itu sebanyak 125 nama. Nah, untuk berikutnya akan ada proses seleksi lagi di Mahkamah Agung. Itu seleksi tertulis masih ada 5 tahap lagi. Nah, jadi karena kita harus melakukan proses pembobotan, maka untuk pendidikan tadi memang kami mengkategorisasikan mulai dari S3 hukum dengan tugas akhir hukum perguruan, sampai dengan yang paling terakhir adalah misalkan S1 ya strata 1 non hukum. Nah, misalkan non hukum tapi tugas akhirnya juga non ketenagakerjaan. Nah, itu coba kita nanti akan lihat dalam pembobotan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, semakin mendekati job fit ya, spesifikasi sebagai hakim ad hoc PHI ya, itu otomatis dari sisi pembobotan akan lebih tinggi. Gitu. Jadi misalkan antara S3 hukum dengan S3 non hukum, tentu bobotnya tetap akan lebih tinggi S3 hukum. Nah itu. Jadi itu konsekuensi dari kita harus melakukan seleksi administratif yang sifatnya juga terbatas hanya untuk menyampaikan 125 nama. Jadi 125 nama ini diharapkan adalah orang-orang terbaik dari sisi portofolio ya Bapak Ibu sekalian. Portofolio yang dimiliki dalam aspek pendidikan, pengalaman, terus kemudian karya ilmiah maupun rekomendasi dari organisasinya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Sudah terjawab semua. Tadi mungkin ini Pak Sofyan mau bertanya. Ini masih raise hand Pak Sofyan? Atau cukup? Baik, yang raise hand tadi sudah terjawab semua ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mengenai batas umur Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini yang diminta oleh Mahkamah Agung minimal 1 periode masa tugas. Jadi satu periode masa tugas itu adalah 5 tahun dari terhitung sejak usia pensiun, batas akhir pensiun dari hakim. Batas usia akhir pensiun itu adalah 62 tahun. Jadi kalau dikurangi 5 ke belakang dan kita kurangin dengan masa seleksi dan berikut nanti pelatihannya di Mahkamah Agung, maka batas tertingginya untuk usia adalah 56 tahun. Itu. Jadi batas tertingginya adalah 56 tahun. Jadi itu nanti akan langsung diperhitungkan oleh sistem ketika melampaui batas usia 56 tahun, maka secara otomatis dia akan ditolak oleh sistem untuk lanjut kepada tahap seleksi tahapan modul berikutnya.
Ini ada tambahan dari resennya. Saya buka, silakan Pak Alfarisi. Iya, terima kasih Pak Moderator. Saya Muhammad Alfarisi dari FTPI Sarbu Musi. Saya ingin bertanya mengenai artikel ilmiah. Tadi penjelasannya artikel yang mempunyai sinta dan lain-lain. Ini benar-benar artikel ilmiah yang kayaknya hanya untuk para akademisi nih, dosen, guru besar, dan yang lain-lain gitu. Sedangkan ini kan yang dicari adalah hakim ad hoc yang berasal dari serikat pekerja, yang mungkin akan sedikit sekali punya artikel ilmiah ya kalau persepsi saya. Kalau misalnya kita punya artikel tapi di mana dimuat di website, misalnya di hukum online gitu, apakah itu bisa juga dipersepsikan sebagai artikel ilmiah? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai ketentuan yang sudah tercantum juga di Permenaker, Bapak Ibu sekalian, untuk jurnal, untuk karya ilmiah memang yang sudah terakreditasi, dan sistem akreditasi kita sudah terpusat di Sinta. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, memang terkait dengan jurnal ini intinya tidak menggugurkan ya Bapak Ibu, mau itu ada atau tidak ada, tetapi ini juga sekaligus membuka jalur bagi Bapak Ibu dosen yang kebetulan dari background serikat, yang kebetulan aktivis tapi kebetulan juga akademisi. Nah ini tapi jarang menangani kasus, misalkan gitu ya, tidak terjun di perkara, itu punya peluang juga gitu. Jadi ini memang membuka peluang bagi yang tidak biasa di penanganan perkara. Mau ditutup? Bagaimana? Masih ada dua. Baik, satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini kami persilakan Bapak John Perry. Atau lanjut ke Pak Frans Sagala. Halo, makasih. Oh, ya Pak John, silakan Pak John. Pak John dulu. Terima kasih, saya Ketua KSPSI Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Permasalahan yang menyangkut kesehatan itu, keterangan kesehatan itu perlu dikoreksi lagi, karena tidak mungkin itu satu rumah sakit umum bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan yang berkaitan pula dengan menyangkut kejiwaan. Rumah sakit umum itu hanya mengeluarkan pada umumnya itu tentang kesehatan umum. Sementara tentang kejiwaan itu khusus. Nah, berarti ada perpaduan. Jadi kalau misalnya itu difokuskan pada satu lokasi rumah sakit umum, itu berarti minimal ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja untuk di daerah provinsi masing-masing, sehingga terfokus misalnya untuk pengambilan surat keterangan kesehatan di rumah sakit umum Kando, maka rumah sakit jiwa itu akan bergabung ke rumah sakit umum. Jadi dokter spesialis kejiwaan itu akan datang ke rumah sakit umum untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Jadi tentang psikotesnya di situ. Itu pengalaman kami yang sering kami lakukan untuk pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan. Sudah ditangkap Pak poinnya Pak. Terus ada lagi Pak? Sudah? Saya pikir hal-hal lain termasuk rekomendasi itu kan sudah hal yang biasa. Ya. Oke, makasih. Oke, makasih Pak. Baik, mengenai surat keterangan sehat, intinya surat keterangan sehat dari rumah sakit umum pemerintah itu sudah cukup Pak. Intinya untuk mengikuti seleksi ini sudah cukup. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian ingin melengkapi, artinya ingin melengkapi bahwa memang benar-benar sehat jasmani maupun rohani, tadi dilengkapi juga dengan pemeriksaan lebih lanjut, itu silahkan saja. Artinya dari sisi verifikasi tidak akan membawa konsekuensi apapun
bahwa di situ semakin lengkap itu akan semakin bagus, artinya semakin meyakinkan bahwa si calon ini memang benar-benar layaklah untuk menduduki jabatan sebagai hakim atau sebagai calon. Prinsipnya seperti itu, Pak. Jadi tidak masalah, Pak, kalau memang di satu surat di rumah sakit umum pemerintah saja. Mungkin itu baik. Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami cukup dan kami serahkan selanjutnya kepada Bu Ketua untuk menutup. Itu nggak masalah. Ya. Baik. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mewakili Pak Direktur karena beliau ada tugas lain. Untuk siang ini sosialisasi terkait dengan seleksi administrasi Hakim Eko kami akhiri. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber cukup sebagai bekal Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya. Mau di Oh iya.